Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Walau dalam situasi dan kondisi saat ini, kita tetap diberi kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu saat ini. Pelayanan firman pada saat ini, hamba Tuhan, Ibu Pendeta Dewi Leonita Ralampi STH, dengan menggunakan tata ibadah minggu bentuk pertama. Karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita semua. Kita akan masuk dalam ibadah saat ini. Menyambut pelayanan firman saat ini, dijemput jemaat berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat 242 ayatnya yang pertama. Panggilan beribadah. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Kita menyanyi Kidung Jemaat 242 ayatnya yang keempat. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema, hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Wajah agung semesta. Ibadah minggu pagi ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan dan dari Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Jemaat kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 13, baitnya yang keempat, Allah kami yang esa. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan hukum Allah yang akan membimbing kita dalam perjalanan hidup ini, sebagaimana ditulis dalam Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel.
Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, kami jemaat-Mu yang beribadah ini mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami yang kami jalani selama ini, kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama. Dosa yang nyata dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami memohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Ampunilah dosa kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Jemaat, kita responi pengakuan dosa kita ini dengan nyanyian kita. Kidung Jemaat 34, baitnya yang pertama, disalib Yesus di Kalvari. Puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Setelah kita mengaku dosa kita dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa ini. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kembali kita puji Tuhan dengan nyanyian kita. Kidung Jemaat 34, baitnya yang kedua, kini bahagiaku penuh. Kini bahagiaku penuh, Yesus mati yang di dalamku, sungguh ku selamat, ku ditebus. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa memohon hikmat dari Allah. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami mengucap syukur atas kesempatan hidup yang masih Engkau karuniakan kepada kami. Yang karena itu kami boleh lagi beribadah kepada Tuhan di hari Tuhan ini. Dan dalam ibadah ini kami akan membaca, merenungkan dan belajar lagi dari firman-Mu. Berkuasalah kiranya dengan roh hikmat dan bijaksana-Mu,
agar ketika firman ini kami baca, kami pelajari, kami mengertinya dengan baik, kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus Allah. Inilah kami yang berdoa dan memohon, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan, bahkan semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dalam ibadah minggu pertama bulan Mei ini disiapkan dari Kejadian 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Sekali lagi, Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang, orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah firman Allah di hari Minggu ini. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Perubahan adalah sebuah proses penting yang harus terjadi dalam sebuah kehidupan yang dikatakan bertumbuh. Mengapa dikatakan demikian? Karena hanya dengan adanya perubahan, kita dapat menikmati kehidupan ini dan merasakan kemajuan. Ada kebiasaan pada burung Raja Wali. Ketika induknya merasa sudah waktunya anak-anak Raja Wali itu akan dilepas, maka induk Raja Wali itu akan mengguncang-guncangkan sarangnya agar anak-anak Raja Wali itu merasa tidak nyaman. Lalu ia akan menendang keluar, memaksa agar mereka belajar terbang demi kebaikan anak-anak Raja Wali. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen yang mengakui kematian dan kebangkitan Yesus yang menyelamatkan itu, maka sudah seharusnya kepercayaan itu membawa kita pada yang namanya perubahan. Sebagaimana yang juga dialami para murid ketika peristiwa kebangkitan itu terjadi. Bagaimana kita bisa mengalami perubahan? Maka mari kita belajar dari kisah pergulatan Yakub yang mendasari perenungan firman Tuhan dalam ibadah Minggu pagi ini. Ini bukanlah teks yang sulit untuk dimengerti, tapi berkaitan dengan soal perubahan. Maka kisah ini memberi kita pengajaran antara lain. Yang pertama, untuk mengalami yang namanya perubahan, itu merupakan peran dari Allah.
dalam perannya itu, maka Allah memakai krisis, memakai persoalan untuk mengubah seseorang. Yakub dalam kisah Alkitab yang kita baca saat ini dikatakan harus bergulat sedemikian luar biasanya sampai fajar menyingsing melawan seorang malaikat. Ini adalah sebuah situasi yang tidak mungkin dikendalikan oleh Yakub sendiri. Pembelajarannya bagi kita bahwa ketika Allah mau mengubah seseorang, ketika Allah mau mengubah kita, maka Ia akan menempatkan kita pada situasi dan kondisi yang sepertinya tidak mampu lagi kita atasi, yang sepertinya begitu kacau dan lain sebagainya. Situasi seperti inilah yang kemudian akan mendorong, memotivasi seseorang untuk mencari Allah dan memohon Ia melakukan apa yang memang menjadi bagian. Karenanya jika saat ini saya, Bapak Ibu Saudara-saudara mengalami krisis ataupun persoalan hidup, marilah melihat bahwa itu adalah tanda bahwa Allah mau mengubah kita menjadi lebih baik. Bukankah ada banyak hal-hal baik yang justru terjadi pada situasi pandemi COVID ini jika kita meresponinya dengan baik? Dalam tayangan berikut kita bisa melihat hal-hal baik yang kita temukan pada pandemi COVID ini. Misalnya udara yang terasa begitu cerah, di keluarga-keluarga ada banyak orang yang beribadah, ada banyak orang yang semakin suka menolong dan berbagai kegiatan positif lainnya. Pembelajaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Setelah mengalami rasa sakit dalam perjuangan, ternyata itu belumlah cukup untuk menghadirkan yang namanya perubahan. Yakub, sekalipun lelah luar biasa dalam pergulatannya melawan malaikat itu, ia tetap bertekad bagaimanapun caranya berkat itu harus dia peroleh. Pesannya bagi kita di sini, bahwa ketika kita dalam situasi sulit, kepercayaan kita pada Allah tidak akan serta-merta mengeluarkan kita dari kondisi sulit itu. Karena Allah mau melihat kita, seberapa serius kita dengan tekad, dengan komitmen untuk berubah. Seperti halnya Yakub yang harus terus-menerus berjuang mati-matian. Mengapa harus demikian? Karena banyak kali yang terjadi, kita gagal memperoleh yang terbaik yang Allah sediakan karena kita cepat-cepat menyerah. Kita tidak belajar bersabar di dalam kesesakan itu. Kita harus mengingat bahwa seringkali krisis atau masalah yang kita alami itu sebenarnya merupakan akumulasi atau kumpulan dari berbagai kebiasaan salah kita selama bertahun-tahun. Karena itu pun Allah membutuhkan waktu yang lama untuk membuang dan membersihkan semuanya dari kehidupan kita. Proses ini Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan kurang lebih sama seperti emas yang bisa kita lihat pada tayangan berikut ini, yang disepuh berjam-jam di dalam api yang sangat panas untuk menentukan kemurniannya. Masalah-masalah yang kita hadapi apapun itu dipakai Allah untuk memurnikan kita sehingga menjadi pribadi yang layak bagi Allah. Hal yang ketiga, yang terpenting dalam rangka perubahan, kita perlu mengakui siapa diri kita di hadapan Allah. Yakub ketika ditanya siapa dirinya, tanpa malu-malu mengatakan Yakub, yang artinya penipu. Mengapa penting bagi kita untuk mengakui keberadaan kita kepada Allah? Adakah Allah yang Maha Tahu itu tidak mengetahui siapa kita? Kerendahan hati dibuktikan dengan kemampuan mengakui diri yang sebenarnya. Dan inilah yang paling dibutuhkan Allah untuk mengubah kehidupan kita. Situasi sulit yang sementara berlangsung sekarang ini sudah seharusnya membawa saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada kesadaran untuk melihat siapa kita selama ini di hadapan Allah.
Kesadaran yang sungguh-sungguh inilah yang kemudian akan memampukan kita untuk menjalani hidup dengan cara yang baik dan benar, dimulai dari keluarga, di dalam jemaat, bahkan juga di lingkungan pekerjaan kita masing-masing. Yang semua itu kita layani, kita jalani, bukan hanya untuk membujuk Tuhan agar wabah ini segera berlalu, tapi karena kita benar-benar mau berubah dan bertobat. Hal yang terakhir yang Allah mau pakai untuk membuat perubahan, itulah sikap mau bekerja sama. Allah mengubah Yakub saat dia mengakui siapa dirinya, lalu memberi namanya yang baru, yaitu Israel. Nama yang kelak akan dipakai untuk menyebut sebuah bangsa yang besar dan diberkati. Allah mengetahui persis kelemahan kita, seperti halnya Allah tahu kelemahan Yakub. Akuilah itu kepada Allah jika kita mau mengalami kuasa Allah untuk mengubahkan diri kita. Situasi yang kita alami saat ini menyadarkan kita semua bahwa hanya kuasa Allah yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani kesempatan hidup ini dengan baik. Jangan sia-siakan karya keselamatan yang Allah tawarkan secara cuma-cuma dengan cara hidup kita yang tidak pernah mengalami pertumbuhan. Ingatlah Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita orang percaya dalam dunia ini mempunyai tujuan, yaitu mengalami kehidupan yang membahagiakan bersama dengan Kristus di sorga nanti. Seperti yang bisa kita lihat dalam tayangan slide, kurang lebih seperti inilah kehidupan sorga yang harus kita kejar. Mari berjuang untuk sampai ke sana melalui iman kita yang semakin bertumbuh dalam dunia yang kacau balau sekalipun. Kita minta Dia Allah yang Maha Berkuasa itu untuk memampukan kita dalam perjuangan ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, setelah kita belajar bersama tentang firman Tuhan, marilah kita meresponinya dengan pengakuan percaya kita. Untuk itu jemaat diundang berdiri. Bersama sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut dengan melakukan nyanyian kita, Kidung Jemaat 249, baitnya yang kedua, Serikatmu Tetap Teguh. Satu
disilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur kita dengan memberi persembahan. Sambil membawa persembahan, dengarkanlah firman-Nya yang mengatakan demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Sambil memberi persembahan, kita puji Tuhan dengan nyanyian kita. Kidung Jemaat 417 bait 1 dan 2, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanku, khawatirmu semua ditanggung-Nya penuh. Sedang angin lalu dituntun tangannya, berjalan di depanku, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri akan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang teguh. Untuk doa persembahan, jemaat dijemput berdiri. Mari berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, biarlah kemurahan-Mu dinyatakan melalui persembahan syukur jemaat-Mu ini. Mampukanlah gereja-Mu untuk terus menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu dalam masa-masa yang sulit sekalipun. Melalui topangan buah-buah iman jemaat-Mu, yang senantiasa Engkau berkati melalui hidup dan usaha kerja mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Amin. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 385 ayat 1 dan 2. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih dirimu dikasihi Tuhan. Buka babon ibadah, diberikan indahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dengarkan ulangan dan tambahan warta jemaat Minggu 3 Mei 2020. Yang pertama, akan menikah di Jemaat Eklesia Kolonodale pada tanggal 8 Mei 2020. Seorang laki-laki, nama Ritmas Lawento, tempat tanggal lahir Tinompo 18 April 1974. Tempat tanggal baptis Jemaat Tinompo 13 Oktober 1974. Tempat tanggal sidi Bukit Zaitun Tinompo 29 Maret 1991. Dengan seorang perempuan nama Roslin Toripa. Tempat tanggal lahir Kolonodale 24 Desember
1977. Tempat tanggal baptis Kolonodale 26 Desember 1978. Tempat tanggal sidi Kolonodale 17 Oktober 1999. Ibadah persiapan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 jam 18.00 WITA. Pimpinan ibadah Pendeta Imran Cornelius Pombu STH. Yang kedua, akan menikah di Jemaat Eklesia Kolonodale pada tanggal 12 Mei 2020. Seorang laki-laki, nama Christian Wira Tempali. Tempat tanggal lahir Kolonodale 7 Mei 1971. Tempat tanggal baptis Kolonodale 26 Desember 1971. Tempat tanggal sidi Kolonodale 23 Mei 1993. Dengan seorang perempuan nama Suryaningsi Ponggele. Tempat tanggal lahir Le 15 Februari 1985. Tempat tanggal baptis Le 26 Desember 1985. Tempat tanggal sidi Beteleme 21 Mei 2000. Demikian ulangan dan tambahan warta jemaat. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersama melalui doa syafaat. Dalam doa ini, pokok doa kita antara lain keluarga, pribadi yang sudah dicatat nama-nama mereka dalam warta jemaat. Dan ada tambahan, kita bersyukur bersama anak saudara kekasih kita, Riko Montilei, yang boleh berulang tahun yang ke-17 tahun. Mari kita persiapkan hati kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pengendali dan pemilik hidup ini, atas kesempatan hidup yang masih kami nikmati sampai detik ini, atas kekuatan dan kesehatan, atas makanan dan segala kecukupan lainnya yang Engkau beri dalam hidup keluarga kami, hari demi hari. Terima kasih kami boleh beribadah bersama sebagai satu keluarga di hari-Mu ini Tuhan. Biarlah ibadah-ibadah yang kami lakukan menjadi kemuliaan nama-Mu, juga menjadi berkat kekuatan percaya bagi masing-masing kami. Terima kasih atas berbagai peristiwa yang boleh kami alami pada seminggu berjalan ini. Baik itu sukacita maupun pergumulan hidup yang membawa kami untuk melihat dan merasakan bagaimana kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur bersama dengan pribadi dan keluarga yang di sepanjang minggu ini merasakan ketambahan usia setahun, bahkan juga bersyukur atas berkat-berkat Tuhan lainnya. Terima dan sempurnakanlah persembahan syukur ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan semua kami akan tetap hidup di dalam kelimpahan berkat-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup karena sakit penyakit atau karena beban-beban hidup lainnya. Mari Engkau lawati mereka, Engkau beri kesembuhan melalui obat, makanan dan perawatan yang mereka terima. Iman percaya mereka senantiasa diteguhkan oleh Roh-Mu, sehingga mereka yakin sakit penyakit dan pergumulan mereka pasti bisa mereka lewati bersama Tuhan. Kami menyebut saudara-saudara kami yang sakit, kekasih kami Ibu Tuhohingi de Mauru, orang tua dari keluarga Latingka Kasengke, Ibu En Bokulu, Ibu Simbangun Dese, para lansia secara khusus yang ada di kelompok pelayanan 7, Ibu Lis Tobigo, Bapak G. Ambodale, Ibu Kombuno Managanta, dan masih banyak lagi mereka lainnya yang tidak disebutkan nama-nama mereka. Biarlah Tuhan akan memberi kesembuhan, memberi kekuatan di tengah-tengah pergumulan sakit mereka saat ini. Terima kasih atas kehadiran pemerintah kami, petugas kesehatan, aparat keamanan dan para relawan lainnya yang terus bekerja tanpa mengenal lelah
demi menangani pandemik virus yang sedang berlangsung ini. Yang karena itu kami yakin di dalam mereka Tuhan sedang memulihkan bumi kami yang sakit ini. Jaga dan peliharakanlah mereka selalu, juga keluarga yang mereka tinggalkan di rumah mereka. Presiden kami Bapak Jokowi yang begitu gigih memikirkan banyak hal untuk negara Indonesia ini, biarlah selalu ada di dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan kami sebagai jemaat-Mu di Eklesia Kolonodale ini, yang terus saling menguatkan, saling memelihara iman kepadamu, sehingga kami tahu kami tidak sendirian dalam situasi yang sulit ini. Diberkatilah terus tim tata ibadah pengurus persekutuan pemuda jemaat dalam kerjasama dengan majelis jemaat, agar ibadah-ibadah di rumah-rumah boleh terus berlangsung, iman kami tetap dipelihara. Terima kasih atas berbagai hal positif yang Tuhan ajarkan pada kami di tengah-tengah situasi ini. Kiranya kami akan sungguh-sungguh belajar dan mengalami pertumbuhan dalam hal kesabaran, dalam hal penguasaan diri, dalam hal saling peduli satu dengan yang lain. Kami akan semakin terpanggil melakukan kebaikan-kebaikan sebagai wujud hidup yang takut kepada Allah. Firman-Mu yang selalu menyapa kami ya Tuhan, itulah yang akan Engkau hidupkan dalam ingatan kami, agar bisa menuntun pikiran, perkataan dan perilaku kami hari demi hari. Diberkatilah kiranya oleh-Mu ya Bapa, keluarga kami masing-masing, pada minggu baru yang akan kami jalani lagi. Jika kami harus keluar rumah untuk bekerja, lindungi dan berkati kami ya Tuhan. Anggota keluarga kami yang tidak ada di kota ini, kiranya juga Tuhan jaga, Tuhan pelihara hidup mereka. Biarlah kemurahan-Mu ya Tuhan Allah akan terus memelihara kami di tengah-tengah situasi sulit ini. Segala kebutuhan kami berkenan Tuhan cukupkan melalui usaha dan pekerjaan kami yang diberkati. Ada banyak hal yang akan kami sampaikan, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan jauh melebihi yang kami minta di dalam doa kami. Sempurnakanlah doa ini ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan semua anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah minggu kita pagi ini. Untuk itu jemaat dijemput berdiri. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian pengharapan kita. Kidung Jemaat 389, bait 1 dan 3, besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Jemaat kekasih Kristus, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini
Jalanilah hidupmu di dalam pertolongan berkat dari Allah ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Majelis jemaat dan tim ibadah yang mempersiapkan ibadah kita hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas di dalam kasih karunia Tuhan. Shalom.